Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kami harapkan dan saya juga berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik. Walaupun kondisi saat ini yang begitu semakin merebak dengan kondisi pandemi, tapi kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, yang tetap melindungi kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat sampai hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali menikmati ibadah kebaktian rumah tangga. Walaupun masih secara online, kita tetap berharap bahwa tetap firman Tuhan kita akan sama-sama nikmati. Kita akan bersama-sama mulai ibadah KRT di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, ibadah KRT online saat ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Saatnya kita akan memasuki pembacaan dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya ambil nats firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya harap jemaat yang boleh sama-sama menikmati ibadah hari ini, kita boleh sama-sama membuka dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Kalau sudah siap, kita akan berdoa dulu untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, karena Engkau Allah yang terus memberkati kami. Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada sore hari yang indah ini kami boleh bersama-sama kembali untuk menikmati firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Walaupun masih secara online, tapi biarlah kami boleh tetap menikmati firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu hidup dan terus akan memberi kekuatan kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang pada hari ini boleh bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang Maha Kudus itu. Berkati hamba juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, mampukan hamba melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, terlebih ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan sama-sama bacakan dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya akan bacakan.
Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah sama-sama membaca dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Kita kalau melihat dari bacaan ini banyak berbicara tentang lautan, berbicara tentang ombak, juga gelombang. Sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia, negara kita ini dikenal sebagai negara kepulauan dengan pelaut-pelautnya yang ulung. Tentunya Ibu dan Bapak mengingat waktu masa kecil kita mengenal dengan lagu Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Ya, pasti ingat ya. Tapi nggak tahu ya untuk anak-anak sekarang, mereka tetap tahu dengan lagu itu. Nah, dari ayat ini dan lagu yang anak-anak pernah nyanyikan di zaman dahulu, ini bagaimana kita mengetahui bahwa seorang pelaut, seorang nahoda yang membawa kapal, orang yang bekerja di lautan, ya pasti mereka banyak mengalami hal-hal yang mengerikan. Jadi jangan berpikir bahwa mereka adalah ahlinya, mereka akan sanggup, mereka pakarnya di lautan luas, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Bagi orang yang bekerja di laut, kemungkinan besar mereka juga pernah mengalami serangan ombak dan badai, ya. Dan kita berpikir bahwa, ya itulah, pasti mereka akan mampu. Ternyata ada seorang penyair, seorang ahli penyair yang bernama Sapardi Djoko Damono. Ini dalam puisinya yang mengatakan, ternyata ada doa-doa para pelaut yang tabah, yang dituliskan demikian. Ini doanya mereka yang mengatakan bahwa laut yang diam dan tenang adalah sahabat kami. Dan ternyata itulah yang diharapkan para pelaut. Wah, berarti kita tidak bisa membayangkan bahwa mereka adalah jago-jagonya di lautan samudra. Ternyata memang ada doa khusus mereka. Jadi, lautan yang diam dan tenang adalah sahabat kami. Dan ternyata itulah yang diharapkan para pelaut. Pelaut andal sekalipun senantiasa berdoa agar laut tetap bersahabat dengan mereka. Ya, berarti kita dapat membayangkan bisa betapa ngerinya para pelaut itu jika laut mulai memberontak.
Jika laut juga mulai mengganas dan juga membara dengan ombak dan gelombang yang besar. Kita banyak tahu cerita bagaimana terjadinya tsunami yang dapat menghancurkan sebuah kota. Ataupun dengan kapal-kapal yang canggih seperti apapun tidak dapat mengalahkan jika sudah mendapatkan gelombang dan ombak yang besar. Mungkin kita juga mengingat dengan film Titanic, bagaimana kapal yang begitu luar biasa sekali canggihnya tetap bisa kalah oleh ombak dan gelombang. Ya, betapa ngerinya para pelaut itu jika laut mulai memberontak, lalu mengganas menjadi prahara. Dalam keadaan semacam itu, tidak ada satupun yang bisa mereka andalkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 107 ini, yang mengajarkan dan juga mengingatkan kita, memberikan suatu gambaran yang cukup indah tentang bagaimana Allah mengizinkan suatu badai menerpa kita, dan kemudian Allah juga tidak tinggal diam. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia menyediakan pertolongan. Kalau kita baca di ayat yang ke-25, bagaimana Tuhan Allah membangkitkan gelombang-gelombang itu. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi apapun yang mau Dia kerjakan dapat dikerjakan. Di ayat 25 Ia berfirman, Tuhan Allah berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Tetapi di ayat yang ke-28, maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa yang diberbuat Tuhan? Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, jadi pertolongan bagi kita untuk mengarungi badai tersebut tidak lain adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berbicara sendiri, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Mazmur 107 ayat 28. Dan di sini pemazmur juga menyatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Berseru-seru berarti mereka berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah menjadi adalah hal yang logis, karena mereka tidak dapat lagi mengandalkan kapal mereka. Mereka sudah kehilangan keahlian mereka. Bahkan mereka juga sudah kehilangan akal mereka. Apa yang harus mereka perbuat di tengah gelombang yang cukup dahsyat sekali? Hanya Allah satu-satunya pengharapan yang dapat mereka andalkan. Pemazmur juga di sini memperlihatkan bagaimana dengan sambutan Tuhan atas pengharapan kita, atas teriakan kita, atas seruan kita kepada Tuhan. Pemazmur memperlihatkan Allah adalah sebagai pribadi yang mendengarkan seruan dan menjawab doa mereka, menjawab doa kita. Allah menenangkan kecemasan mereka dengan cara mendiamkan badai dan menenangkan gelombangnya. Mungkin jemaat yang dikasih Tuhan juga ingat dari dari Markus, bagaimana pada saat murid-murid Tuhan Yesus yang mengarungi di sungai atau laut Galilea, pada saat itu gelombang dan ombak begitu menerpa, mereka ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus ada di buritan bersama mereka. Begitu mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru mereka ingat kepada Tuhan Yesus. Mereka berseru, mereka membangunkan Tuhan Yesus, dan apa yang Tuhan perbuat? Tuhan Yesus menenangkan badai. Dengan seketika gelombang itu diam, dengan seketika angin itu pun diam. Luar biasa dahsyatnya Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa Allah menjawab setiap doa dan seru kita. Memang ada waktu yang Tuhan berikan untuk menjawab segala doa-doa kita. Tapi kita diajarkan untuk tetap berseru, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Allah sanggup melakukannya, karena laut juga adalah ciptaannya. Allah sanggup memberikan penghiburan, Allah sanggup memberikan kekuatan kepada kita, karena masalah itu ada kecil di hadapan Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap mempercayai Allah untuk memperoleh tuntunan di masa sulit ini dipaparkan dalam Alkitab. Dalam Ibrani 11 memuat daftar banyak orang yang menggunakan masalah mereka sebagai kesempatan untuk menunjukkan iman dan juga mengalami anugerah, pemeliharaan, dan penyelamatan dari Allah. Mereka tetap tidak merasakan terhimpit dengan masalah yang mereka hadapi, tapi justru kesempatan mereka untuk membangkitkan iman, menunjukkan iman, mengalami anugerah di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, lalu mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan mereka. Itu mungkin bisa dilihat nanti dari Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, memang badai hidup itu tidak dapat terelakkan. Begitu banyak permasalahan kehidupan yang kita selalu terima setiap harinya. Mungkin dari badai yang kecil, kita terkadang tidak menganggap badai itu kecil. Kita tidak perlu datang kepada Tuhan, karena itu pasti akan terlewati. Tapi begitu kita menghadapi badai gelombang yang besar, baru kita mencari Tuhan. Kita diajarkan, selain kita mendapatkan gelombang atau ombak yang besar, di masa sulit sekecil apapun juga, hendaklah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Seperti di masa pandemi sekarang ini, yang kita sudah banyak mendengar, bukannya semakin berkurang korban-korban yang berjatuhan, begitu banyak, tambah banyak, berlipat-lipat. Dan juga keadaan ekonomi yang mungkin semakin menghimpit, karena banyak dari kita mungkin yang saat ini ada yang mengalami pekerjaannya di PHK atau dirumahkan. Itu sama saja mengganggu perekonomian, tetapi kehidupan, kebutuhan tetap berjalan. Sangat mengerikan. Dan mungkin saja ada reaksi-reaksi di dalam menghadapi beberapa pencobaan. Ada reaksi dalam menghadapi gelombang, ada reaksi di dalam menghadapi pandemi ini. Mungkin ada reaksi awalnya dalam kita menghadapinya, lari dari masalah. Justru akan menambah masalah lebih besar. Tetapi dari pengalaman pemazmur yang sudah kita baca dan kita renungkan saat ini, kita belajar bahwa Allah adalah pribadi yang mendengarkan seruan dan doa kita. Dan tetap ambil sikap mempercayai Allah dan mengandalkan Allah. Kita dapat memohon kepada Allah untuk mengajarkan kita bagaimana mempercayai Tuhan untuk memandu kita dan mengarungi badai hidup. Bukan kita minta melewati badai itu, karena kita tetap harus melewatinya. Tapi yakin dan percaya, jika kita melewati badai itu bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat dahsyat, Allah yang mendengarkan setiap keluhan dan doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Apakah kita juga sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam keseharian kita? Dengan firman ini, kita akan semakin dikuatkan. Kita tetap berharap kepada Tuhan, apapun masalah yang akan kita hadapi. Ketika kita hidup terombang-ambing oleh badai di lautan, dihantam kuat oleh derita dan duka, datanglah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan memberi damai dan kelegaan kepada kita. Lebih baik berlayar mengarungi badai bersama Kristus daripada berlayar tenang tanpa Dia. Ya. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman yang boleh kita sama-sama baca dan renungkan
pada saat ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kembali motivasi kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita mendapatkan gelombang dan ombak yang besar baru kita datang kepada Tuhan. Tapi sekecil apapun masalah, sekecil apapun ombak yang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap harus datang kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saya, bagi jemaat Tuhan yang boleh sama-sama mendengarkan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Dan saya berdoa jemaat untuk juga mendukung doa, sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu ya Bapa. Bagaimanapun yang akan kami hadapi, kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, yang mau mendengarkan setiap seru dan doa kami. Dan tiba juga pada saatnya, tepat pada waktunya Engkau juga akan menjawab dan menolong kami. Dan saat ini kami akan menaikkan syafaat kami Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di gereja GKPU Sulaiman Tuhan secara keseluruhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan yang mengetahui setiap keadaan dan kondisi mereka ya Bapa. Tuhan mau hadir di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu yang penuh dengan kepergumulan, baik itu mungkin pergumulan ekonomi, terkhusus di masa pandemi saat ini. Tuhan, Engkaulah penolong mereka. Biarlah mereka mengingat bahwa Allah yang sanggup menolong mereka dan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka. Setiap usaha-usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat untuk mencukupkan keluarganya. Kami juga berdoa mungkin setiap permasalahan, kami tidak tahu, mungkin permasalahan hubungan suami istri, Tuhan juga mau berada di tengah-tengah mereka, untuk datang kepada mereka ya Tuhan, untuk menyelesaikan, menolong permasalahan yang ada di setiap rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak juga yang menjalani pendidikan saat ini, baik dari TK sampai perguruan tinggi, yang saat ini mereka sedang menjalani pelajaran di rumah PJJ. Tuhan tolong bantu mereka juga ya Bapak, menolong mereka dalam setiap mungkin permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka tetap berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Bagi jemaat-Mu yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kesembuhan, menjamah setiap penyakit yang mereka alami, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh datang hanya kepada-Mu dan bersyukur karena Engkau yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi COVID pandemi di negara kami, di bangsa kami ini Tuhan. Terlebih di kota kami, kota Bandung ini. Tuhan Yesus, biarlah dengan keadaan ini kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kami tahu kami boleh melakukan setiap protokol kesehatan untuk kami menjaga diri kami masing-masing. Dan kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Pada suatu saat nanti kami akan melewati semua ini, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, dan kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati, memberikan hikmat kepada beliau Tuhan, untuk mencari jalan keluarnya di dalam mengatasi pandemi COVID saat ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kondisi kami, baik sebagai pekerja-pekerja gereja di tempat ini, yang berdoa untuk Bapak Pendeta Guntur. Tuhan memberkati terus beliau Tuhan, tambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan,
supaya dia boleh terus membina kami sebagai warga GKPO di sini Tuhan. Memberkati juga setiap keluarganya, cita-cita dan harapannya Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis, untuk pengurus pemuda, juga pengurus teruna, guru sekolah minggu, dan koster kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kami, walaupun kami belum melakukan ibadah-ibadah secara langsung di gereja, tapi biarlah hati kami tetap bersama-sama untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh usaha kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah KRT kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Ombak dan Arus Pencobaan. Ombak dan arus
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal dan tercurah atas rumah tangga kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kebaktian rumah tangga tanggal 1 Oktober 2020 telah selesai, dan tetap ingat sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengarkan, bahwa sekecil sebesar apapun badai yang akan kita hadapi, kita memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang dahsyat, dan Dia sanggup membantu dan menolong kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan Kristus dengan suatu kemenangan. Sampai jumpa pada ibadah KRT di minggu mendatang. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat, baik saya maupun jemaat tetap sehat semua karena anugerah daripada Tuhan. Shalom.